perkara sumber daya alam, perkara penipuan, penggelapan, dan lain-lain. Ya. Semua jenis kasus atau mungkin ada khusus yang tidak ditangani oleh Ibu? Kalau untuk tindak pidana korupsi nanti ada bidang lain, bidang pidana khusus. Oke, jadi lebih pada ke narkotika, sumber daya alam tadi begitu ya? Iya, sumber daya alam. Dan hal-hal lain yang juga menjadi pencurian juga, dan sebagainya. Ya. Oke, nah gambarnya di Kalimantan Selatan seperti apa Ibu Indah saat ini yang Ibu pantau? Iya. Seperti tadi yang Pak Kajati sampaikan bahwa perkara-perkara yang paling menonjol di Kalimantan Selatan ini masih mendominasi tentang narkotika. Baik. Ya. Oke. Jadi narkotika nomor 1 nih Mas Ibu ya di Kalimantan Selatan. Iya. Oke. Meskipun hal-hal lain juga turut menjadi perhatian bagi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tentunya begitu. Nah, saya kembali ke Pak Rudi. Kalau kita melihat ataupun masyarakat awam yang menyaksikan tayangan ini mungkin bertanya-tanya, ini tugas Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan seperti apa sih? Apa sih yang menjadi ranah kerja dari Kejaksaan Tinggi? Mungkin Pak Rudi bisa ceritakan, Pak. Baik, terima kasih. Secara umum Kejaksaan punya beberapa tugas yang menonjol ya. Baik. Tugasnya banyak sih, sebetulnya banyak. Di bagian intel ada tugas-tugas, ya. Di bagian intel tugas-tugas. Kemudian di bagian pidana umum tadi ada tugas-tugas. Kemudian di bagian pidana khusus ada tugas-tugas. Di bagian perdata dan tata usaha negara juga punya tugas masing-masing. Di bagian tindak pidana khusus kita menangani perkara-perkara tindak pidana korupsi, pajak, juga bea cukai. Untuk yang pajak dan bea cukai ini kita menerima penyidikannya dari pajak dan juga dari bea cukai, dari Kanwil Bea Cukai, terkait dengan cukai, terkait dengan bea. Yang khusus kita lakukan penyidikannya adalah perkara korupsi. Baik. Saat ini Kejati Kalimantan Selatan sedang menyidik 3 perkara, perkara korupsi ya. Satu perkara tentang Toko Jabahari, di sini Toko Jabahari. Kemudian yang kedua ini sudah berjalan ini tentang rumah sakit daerah di Pelehari. Di Tanah Laut ini sudah berjalan. Kemarin kita sudah melakukan penahanan terhadap 3 orang. Satu direktur rumah sakitnya, kemudian yang 2 adalah staf di situ. Kita sudah tahan. Mungkin sebentar lagi kita akan melakukan penuntutan di pengadilan. Kemudian yang ketiga adalah perkara Baramarta. Baramarta itu di Kabupaten Banjar, salah satu BUMD di Kabupaten Banjar. Ini juga sudah kita lakukan penahanan dari sejak tanggal 18 kemarin. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga kita sudah bisa limpahkan ke penuntutan. Jadi saya berharap dalam sisa waktu yang masih panjang ini baru sampai bulan Maret ya kita sudah menangani 3 perkara ya. Saya sangat berharap kepada jajaran di pidana khusus bahwa kedepannya akan lebih banyak lagi perkara korupsi yang bisa diungkap oleh jajaran pidana khusus. Selain itu kita juga punya tugas di bidang perdata dan tata usaha negara. Di bagian perdatanya adalah bahwa kita melakukan langkah-langkah yang bersifat litigasi dan non litigasi, baik pendampingan maupun dan sebagainya terhadap jajaran pemerintah, BUMN, BUMD. Jadi kita banyak memberikan bantuan-bantuan di situ sebagai pendampingan dan sebagainya. Begitu juga kita banyak melakukan kerjasama MOU ya, MOU dengan pada saat ini sudah ada 12, antara lain dengan Pemprov, dengan DPRD, terus dengan PDAM dan sebagainya, dengan balai-balai yang ada di jajaran dinas PU, semua balai sudah melakukan MOU dengan kita. Semuanya kurang lebih ada 12 ya. Terakhir kita melakukan MOU dengan Politeknik Tanah Laut dan WIN. Nanti sebentar lagi ke depan kita akan minggu depan kita akan melakukan MOU lagi dengan rumah sakit yang di sini, rumah sakit di sini. Juga dengan PLN. PLN insya Allah nanti hari Jumat kita akan melaksanakan MOU-nya. Jadi tugas yang dilakukan oleh bagian perdata dan tata usaha ini sangat luas sekali. Dan ke depan kemungkinan akan trennya akan semua masalah-masalah yang terkait dengan perdata dan tata usaha itu akan diberikan atau dikuasakan kepada kejaksaan. Tetapi tugas-tugas ini akan bisa kejaksaan lakukan sepanjang kita mendapat surat kuasa khusus dari masing-masing yang memang
mempunyai perkara di situ. Tanpa surat kuasa khusus kita tidak bisa melakukan langkah apa-apa. Tadi saya sampaikan bahwa dengan Pemprov kita sudah melakukan MOU ya, Memorandum of Understanding, Baik. kesepakatan dengan Pemprov dengan DPRD. Tetapi kalau misalnya Pemprov tidak memberikan kuasa kepada kejaksaan untuk menangani suatu masalah, itu juga tentunya kita tidak bisa bergerak. Karena bergeraknya kejaksaan adalah memang benar-benar berdasarkan pada suatu kuasa yang diberikan kepada kita. Di bidang-bidang yang lain di tata usaha perdata dan tata usaha negara ada bagian tata usaha negara. Bagian tata usaha negara adalah di mana kita mendampingi jajaran pemerintahan yang misalnya nih digugat oleh masyarakat, ya, digugat oleh masyarakat. Kita akan mendampingi juga sepanjang memang jajaran pemerintah itu memberikan kuasa kepada kita. Jadi ini tugas perdata ini kedepannya akan sangat luas dan akan menjadi hal yang benar-benar dibutuhkan. Kita tahu bahwa pada akhir-akhir ini yang menjadi tren adalah hal yang terkait dengan masalah-masalah tanah, pembebasan tanah dan sebagainya. Setiap pembangunan pasti akan terkait dengan masalah tanah. Bangun jalan tol, bangun jalan, bangun apapun juga fasilitas pemerintah terkait dengan masalah tanah, juga terkait dengan aset-aset daripada pemerintah. Itu yang akan selalu kita lakukan upaya-upaya pendampingan untuk di situ. Ya. Pendampingan kepada jajaran pemerintahan itu begitu intens yang dilakukan kepada kejaksaan begitu ya. Dan ada juga tadi yang saya cermati yaitu MOU ataupun kerjasama dengan beberapa lembaga maupun instansi. Di antaranya tadi dengan pemerintah provinsi, kemudian juga ada dengan perusahaan daerah air minum, ada juga dengan beberapa institusi begitu. Ini masing-masing bentuk MOU-nya apakah sama dengan berbagai instansi atau mungkin ada hal-hal lain yang spesifik dari berbagai instansi? Secara umum hampir sama, karena MOU yang diberikan kepada kita adalah terkait dengan masalah perdata dan tata usaha negara. Semuanya terkait dengan masalah itu. Kita bisa memberikan MOU memang hanya terkait dengan masalah perdata dan tata usaha negara. Selain daripada itu, kita tidak bisa memberikan MOU, kesepakatan bersama tidak mungkin kita. Saat ini tadi yang saya catat ada 12 begitu Pak ya? Ya, kurang lebih 12. Saya ingat saya ada 12 ya. Oke, cukup banyak berarti Pak yang memang banyak. Di MOU kan? Di awal Januari, Februari, Maret, di awal Januari, Februari kita sudah masing-masing 10. Kemudian Maret ini 2. Besok Jumat PLN, terus minggu depannya lagi dengan rumah sakit itu. Berarti sekitar 14 dalam 3 bulan. Ini di tahun 2021 aja nih, 14 ini. 14 sudah baru di awal tahun begitu Pak ya, belum lagi nanti di pertengahan insya Allah kemudian nanti, bertambah lagi pasti akan ada MOU ataupun kerjasama yang dijalin begitu. Betul, dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Oke, saya beralih ke Ibu Indah di pidana umum begitu. Hal yang apa yang paling menonjol ini mungkin di Kalimantan Selatan untuk kasus pidana umumnya Bu? Mungkin bisa diceritakan kepada kami. Iya, terima kasih. Untuk Kalimantan Selatan, seperti yang tadi kita sampaikan, Mas, bahwa yang masih menonjol di sini perkara narkotika, kemudian perkara sumber daya alam, ya, penipuan juga banyak, mungkin antara lain itu KDRT, ITE, ya, Perlindungan anak banyak. Ya. Oke, banyak. Nah, dari beberapa kasus ini nih, apakah memang dari segi penyelesaian kasus ada mungkin banyak mengalami kendala atau dari berbagai kasus ini ada treatment sendiri untuk dalam penyelesaian kasusnya, Bu Indah? Iya, tentu untuk penyelesaian kasus-kasus ini kita sudah punya pedoman undang-undang. Baik. Ya. Ada ketentuan hukum yang mengatur, misalnya kalau tindak pidana penipuan, penggelapan sudah diatur dalam KUHP. Begitu juga dengan undang-undang misalnya kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak. Namun demikian dalam hal penuntutan, jaksa juga akan mempertimbangkan hal-hal yang objektif dan subjektif, juga latar belakang terpidana melakukan tindak pidana apa. Dalam hal memutus tentunya, selain kita berpatokan kepada undang-undang itu sendiri, juga nanti kita melihat kepada hal-hal yang memberatkan, latar belakang si pelaku melakukan tindak pidana dan sebagainya. Ya. Kalau dari gambaran di Kalimantan Selatan ini yang menarik juga yang saya garis bawahi adalah kasus dari KDRT. Berapa banyak mungkin Ibu untuk kasus KDRT di Kalimantan Selatan ini dan mungkin apa tidak selesai atau mungkin ada penyelesaian sampai tuntas? Iya, restoratif justice, kita bicara restoratif justice ya. Restoratif penyelesaian perkara berdasarkan restoratif justice ini untuk kejaksaan ini kan mulai
kita diterapkan berdasarkan Perja nomor 15 tahun 2020 di bulan Juli. Jadi memang sampai dengan hari ini kita sudah melakukan RJ, kita singkat RJ ya Mas ya, itu ada 11. Ya itu. Salah satunya ada perkara mengenai pelindungan anak ini. RJ ini kan istilahnya perkara-perkara yang penuntutannya bisa kita kesampingkan, tapi ini dengan syarat-syarat tertentu. Ya, syarat-syaratnya itu antara lain bahwa si pelaku baru melakukan 1 kali tindak pidana, ancamannya di bawah 5 tahun, ada perdamaian, karena kita memperhatikan sisi kepentingan korban. Itu prinsipnya, karena perkara-perkara yang kecil ini kan pada dasarnya kalau memang kepentingan korban sudah bisa diakomodir dalam pengertian bahwa sudah bisa memaafkan, sudah diganti seperti tadi, dengan prinsip bahwa biaya murah, ringan ya, LP juga kita tahu kapasitas lembaga pemasyarakatan ini membludak nih Bang. Membludak, ya, hampir seluruhnya sudah over kapasitas. Jadi kalau perkara-perkara kecil, Pak Jaksa Agung dengan keputusan Jaksa Agungnya memperbolehkan kita untuk jaksa melakukan restoratif justice dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan juga. Jadi tidak semua perkara bisa di RJ. Tidak serta-merta langsung bisa. Tidak bisa. Begitu Bu ya dikatakan restoratif justice begitu atau keadilan restoratif. Kita akan lanjutkan perbincangan kita Ibu Indah, kita harus break sejenak dulu. Tetaplah pemirsa bersama kami dalam program Banua Bicara. Kami akan segera kembali. Aku kangen sekolah. Aku kangen Bapak Ibu guru. Aku rindu kawan-kawanku. Jaga kesehatan ya teman-teman, biar kita bisa cepat bersekolah lagi. Banua Bicara, dan kami masih mengajak Anda pemirsa untuk bisa berpartisipasi dengan menelpon di nomor 327-2207 bagi Anda yang berada di Kota Banjarmasin, dan bagi Anda yang berada di luar Kota Banjarmasin silahkan menelpon di nomor 0511-327-2208. Tema kita di sore hari ini sekali lagi saya ingatkan adalah penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
kita kembali ke perbincangan. Mungkin ke Pak Rudi kembali. Pak Rudi, tadi sudah sempat disinggung juga oleh Ibu Indah terkait dengan restoratif justice begitu istilahnya begitu. Mungkin Pak Rudi bisa mengulas kembali tentang keadilan restoratif ini seperti apa? Pak Rudi silakan. Baik, terima kasih Mas Rafat ya. Jadi tadi seperti disampaikan oleh Bu Indah bahwa restoratif justice itu adalah keinginan dari pimpinan kita, dalam hal ini adalah Pak Jaksa Agung, agar bisa melakukan penuntutan perkara itu berdasarkan hati nurani. Itu yang utama. Oleh karena itu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020, tanggal 21 Juli tahun 2020, yang isinya adalah tentang restoratif justice. Banyak hal yang diatur di dalam restoratif justice ini, antara lain adalah perkara-perkara apa sih yang bisa dilakukan penuntutan berdasarkan restoratif justice. Antara lain adalah bahwa tindak pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Pelaku baru sekali itu melakukan tindak pidana. Kemudian kerugiannya tidak lebih daripada 2,5 juta. Itu bisa dilakukan restoratif justice. Hal yang paling utama dalam restoratif justice di sini adalah adanya perdamaian. Harus ada perdamaian antara pihak tersangka, terdakwa dengan korban. Jadi kalau suatu case yang meskipun ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun, kerugiannya nggak sampai 2,5 juta, tetapi bila tidak ada perdamaian antara korban maupun dengan tersangka, tidak mungkin kita lakukan. Intinya adalah ada kesepakatan, ada perdamaian di situ. Jadi yang paling utama kita upayakan adalah bila kita ada case seperti ini, yang sebetulnya tuntutannya tidak terlalu tinggi, ancamannya maksudnya tidak terlalu tinggi, kemudian kerugiannya tidak besar, juga kita bisa prediksi bahwa sidangnya juga akan gampang. Tetapi kalau kedua belah pihak tidak mau berdamai, kita harus tetap lakukan. Kenapa sih begini? Karena ini adalah untuk melihat bahwa bagaimana seriusnya suatu perkara ini dari sisi korban maupun dari sisi tersangka. Kalau mereka tidak mau berdamai, ya kita jalankan, kita teruskan di situ. Intinya adalah di situ. Apakah dari Kejaksaan Tinggi juga ini terlibat dalam untuk proses perdamaian itu, Pak? Atau mungkin hanya keinginan dari si korban dan juga tersangka, atau ada hal-hal yang dilibatkan dari Kejaksaan untuk bisa menuju perdamaian itu? Kejaksaan, bukan Kejaksaan Tinggi ya, jaksa. Baik. Punya tugas melakukan mediasi terhadap korban maupun terhadap tersangka terdakwa, supaya mereka bisa melakukan perdamaian. Dan perdamaian ini harus benar-benar diwujudkan, harus tidak semata-mata kita damai terus selesai, enggak. Tapi harus benar-benar diwujudkan dalam suatu bentuk akte, sehingga ini menjadi dasar dilakukannya restorasi nanti. Ini pun juga waktunya sangat terbatas. Jadi kalau kejadian tanggal 1 misalnya, itu tanggal 1 Maret ini ya, kemudian sudah selesai lakukan penyidikan dan sebagainya, tidak timbul damai, kalau sudah lewat dari 14 hari kita juga tidak bisa melakukan restoratif justice. Karena waktunya adalah pendek untuk melakukan upaya-upaya ini. Kita sangat mengetahui bahwa tadi seperti disampaikan oleh Bu Indah, intinya adalah bahwa tidak semua tindak pidana itu harus berujung kepada pemidanaan. Pemidanaan adalah saran terakhir sebagai ultimum remedium, baru dilakukan penindakan berupa pidana. Ini juga kita lihat tadi kapasitas penjara begitu penuhnya, di mana-mana sudah over capacity ya, di mana-mana lembaga masyarakatan itu sudah sangat penuh. Sehingga kita juga punya pemikiran untuk mengurangi bobot daripada itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kita punya pemikiran melaksanakan asas KUHAP dengan baik. Asas yang sederhana, cepat, dan biaya murah. Tentunya yang dimaksud sederhana, cepat, dan biaya murah itu tidak semua permasalahan pidana ini berujung kepada persidangan. Oleh karena itu kita membuat terobosan-terobosan. Jaksa Agung membuat terobosan-terobosan. Ini hal yang seperti itu bisa diselesaikan di luar pengadilan. Bisa diselesaikan tanpa harus melalui pengadilan. Tentunya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Antara lain syarat-syaratnya adalah itu tadi. Itu masuk di dalam ketentuan-ketentuan yang benar-benar harus diikuti. Kalau itu tidak bisa diikuti, syarat-syarat tadi, ya tentunya RJ ini tidak bisa berjalan. RJ ini tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Dan ini pun sekarang ada syarat tambahannya, bahwa untuk RJ ini harus ada expose di depan pimpinan. Apakah kita bisa pendapat semua bahwa perkara ini memang layak untuk di-RJ-kan. Jadi itu ada syarat tambahannya yang baru setelah beberapa waktu kemudian RJ berjalan. RJ ini dilakukan dengan sangat ketat, sangat ketat oleh jajaran kejaksaan, supaya tidak menjadi hal yang menyimpang, supaya tidak menjadi hal yang
buruk di mata masyarakat, ya, supaya tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu filternya sangat banyak untuk bisa melakukan RJ ini. Filternya sangat banyak sehingga kita juga harus benar-benar bisa melakukannya dengan baik. Dan selektif juga sih, harus dengan selektif sekali. Oke, sangat selektif untuk melakukan RJ ini begitu. Karena tadi yang seperti Pak Rudi sampaikan bahwa kalau bisa untuk semua penyelesaian hukum itu tidak melulu langsung ke tindak pidana begitu Pak. Ada hal-hal yang mungkin bukan bisa, semua, maksud saya begini. Ada hal yang membatasi secara tegas, dibatasi. Perkara apa sih yang tidak bisa di-RJ-kan? Antara lain makar, terorisme, korupsi, tidak mungkin di-RJ-kan dia. Yang ancamannya di atas 5 tahun tidak mungkin di-RJ. Oke. Ya. Ada hal tertentu yang memenuhi kriterianya begitu untuk bisa di-RJ-kan. Kalau kasusnya besar begitu seperti terorisme tadi, tidak mungkin ada bisa RJ. Itu sudah langsung dibatasi di situ. Nah, ini mungkin juga menjadi pengetahuan bagi pemirsa yang menyaksikan saat ini. Nah, kalau di catatan saya yang saya dapatkan ini, seperti kasusnya ada di Sulawesi Tengah begitu, kasus sendal jepit ujian untuk keadilan restoratif ini, anak usia 15 tahun yang mencuri sandal kemudian diajukan oleh ke Pengadilan Palu, Sulawesi Tengah. Nah, kalau di Kalimantan Selatan mungkin Bu Indah ada gambaran yang seperti ini untuk keadilan restoratif? Bu Indah? Iya, kebetulan kalau untuk perkara yang mungkin seperti curi sendal, ada kita yang perkara-perkara yang sempat menjadi bahan perbincangan ya, ini belum ada. Namun demikian, karena sekarang pimpinan sudah mengeluarkan ketentuan tentang kita boleh RJ, oleh karena itu nanti ke depan apabila ada perkara-perkara yang kita pandang seperti syarat-syarat tadi, kita nanti akan mengupayakan untuk melakukan RJ. Ya. Oke. Kalau gambaran yang terjadi di Kalimantan Selatan mungkin ada kasus selain tadi kan sempat juga ada kasus KDRT yang seperti Ibu Indah sampaikan, mungkin ada kasus ringan lainnya nih yang menjadi highlight atau sorotan di Kalimantan Selatan. Iya. Alhamdulillah ya, kalau menjadi sorotan mungkin tidak ada, tapi dari sejak berlakunya Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tanggal 21 Juli ini sudah Kalimantan Selatan sudah melakukan 11 perkara yang dimintakan RJ dari daerah. Itu. Yang umumnya perkara laka lantas, Mas. Ya, kecelakaan. Ini kan karena kecelakaan itu sifatnya kelalaian ya, bukan kesengajaan. Nah, ini juga termasuk syarat yang bisa di-RJ-kan. Sebatas dengan syarat-syarat tadi yang sudah disampaikan, bahwa diancam tidak sampai 5 tahun, ada perdamaian. Perdamaian ini juga nanti disaksikan oleh tokoh masyarakat. Nanti ada pihak polisi juga yang ikut di situ. Jadi benar-benar bahwa perdamaian ini seperti Pak Kajati sampaikan tidak hanya damai, tapi nanti ada bukti tertulisnya juga. Harus diekspos juga begitu. Harus diekspos, ya. Jadi benar-benar ini kita saring lah. Oke, benar-benar selektif yang dilakukan. Benar-benar selektif, tidak juga semua kita berikan RJ karena memang ada beberapa perkara yang memang tidak bisa di-RJ-kan, misalnya diancam dengan tidak pidana di atas 5 tahun. Kemudian untuk tidak pidana narkotika misalnya itu juga tidak bisa di-RJ. Di-RJ-kan gitu. Ya. Tapi kalau tadi kasusnya seperti kasus laka lantas, mungkin tindak pidananya kemudian di bawah 5 tahun. Iya, nanti kita lihat. Kita kan nanti ada, kita pelajari dulu. Dipelajari dulu, baru bisa ditentukan bisa di-RJ atau tidaknya begitu, Ibu Indah ya. Saya kembali ke Pak Rudi, sempat juga yang terlontar begitu dengan adanya biaya yang lebih sederhana gitu ketika RJ ini terjadi begitu. Mungkin ini juga yang menjadi bisa di announce kepada masyarakat bahwa dengan kita melakukan RJ ini tidak ada biaya yang tinggi yang harus kita keluarkan. Mungkin bisa dikonfirmasi seperti itu, Pak Rudi? Sebenarnya kita di sini tidak cerita tentang biaya ya. Baik. Untuk melaksanakan suatu proses pidana itu, ya, biaya yang benar-benar dikeluarkan itu sebetulnya adalah biaya yang dikeluarkan untuk sidang. Baik. Itu pun bayarnya berupa biaya perkara ya. Biaya perkara itu nilainya berapa sih? 2.500 ya sekarang ya. 2.500 rupiah. Itu pun bukan itu dibayarkan di pengadilan, ya, masuk di PNBP-nya pengadilan. PNBP. Maksud saya adalah bahwa KUHP itu prinsipnya adalah penanganan perkara itu dengan biaya ringan, cepat, sederhana. Ya. Kenapa sih biaya ringan? Karena memang biayanya tidak ada. Biayanya tidak ada. Ya, biayanya semua yang terkait dengan penanganan perkara itu sebetulnya biayanya sudah disiapkan. Biaya untuk saksi ada, biaya untuk pengawalan ada, biaya untuk tahanan ada, biaya untuk menjemput terdakwa pun ada. Oleh karena itu biaya ringan itu biaya yang
dikeluarkan oleh korban ataupun oleh terdakwa itu nggak ada. Nggak ada. Ya. Ongkos perkara, biaya perkara itu mestinya adalah menjadi beban daripada terdakwa ataupun terpidana. 2.500 tadi minimal ya. Tetapi setahu saya tidak pernah ada terpidana yang membayar itu. Yang bayar pasti jaksanya kan. Yang bayar pasti jaksanya. Nggak mungkin mereka mau membayar itu. Orang sudah dipidana, suruh bayar perkara mana mau dia. Nggak mungkin. Yang bayar adalah jaksanya di situ. Cepat. Kenapa sih cepatnya? Proses pidana secara cepat itu di dalam KUHP itu waktu-waktunya sudah tertentu. Waktunya tertentu. Misalnya penahanan, berapa lamanya sejak perkara dinyatakan ada perkara, ya, ada perkara dalam bentuk dinyatakan bentuk surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, ada tahanan 20 hari pasti tambah sekian. Itu waktunya tertentu sudah, sehingga waktunya adalah cepat. Kita perlu proses yang cepat, yang diatur dalam KUHP. Ya. Terus sederhana itu artinya tidak bertele-tele, tahapan-tahapannya jelas. Dari mulai penyidikan polisi, penyidikan polisi, penuntutan persidangan tadi kemudian eksekusi. Itu waktunya juga tertentu. Itulah yang masuk di dalam kriteria kita bahwa RJ ini mengikuti filosofi yang di dalam KUHP, bahwa perkara itu harus diselesaikan secara cepat. Kenapa sih? Kenapa RJ ini baru sekarang muncul, kok tidak dari dulu? Ini juga kita melihat ya, mempelajari hal-hal yang lalu, bahwa dulu ada perkara-perkara yang kita ingat, misalnya nih ada seorang nenek mencuri melon, seorang nenek mencuri kakao 10 biji, berapa puluh biji disidangkan juga, mencuri melon disidangkan juga. Kemudian di beberapa tempat ada anak-anak kecil mencuri apapun juga disidangkan juga, mencuri sawit disidangkan juga. Kita belajar dari situ bahwa ternyata kalau kita pelajari efek daripada pemidanaan itu hampir nggak ada. Efeknya terhadap pelaku maupun terhadap korban hampir nggak ada. Tentunya dalam suatu proses perkara itu untuk penyidikan perlu biaya, ya. Biaya penyidikan pasti ada lah, ya. Beli kertas dan sebagainya. Kemudian biaya penuntutan juga ada. Tadi saya sampaikan tadi ada manggil saksi, pengawalan dan sebagainya ada. Biaya eksekusi juga ada. Ini bisa dihilangkan dengan RJ ini. Hal-hal yang tidak semestinya bertele-tele melalui sidang dan sebagainya, ternyata bisa kita terobosi dengan melakukan RJ. Tidak usah disidangkan sepanjang ada perdamaian antara kedua belah pihak, ada kesepakatan antara kedua belah pihak, korban dan pelaku. Ya, kalau misalnya yang kejadian tadi nenek mencuri melon tadi ada kesepakatan, tentu bisa di-RJ-kan. Bisa di-RJ-kan. Ada hal-hal yang ketika kasusnya mungkin dianggap sepele dan tidak berat lah, bukan sepele, tetapi tidak berat. Tidak berat begitu ya, artinya lebih baik kalau kita bisa melakukan perdamaian dan akhirnya terjadi restoratif justice dengan RJ atau begitu. Iya, penyelesaian di luar pengadilan intinya ya. Nah, ketika itu dilakukan, apakah kasus ini juga bisa langsung ditutup atau bagaimana nantinya, Pak Rudi? Iya, langsung selesai di situ. Langsung selesai. Ketika proses berkas tidak kita limpahkan ke penuntutan lagi karena sudah selesai di situ. Nah, bagaimana kasusnya kalau seandainya bahwa yang si terdakwa ini meninggal dunia, apakah ini otomatis langsung ditutup kasusnya atau bagaimana, Pak Rudi? Ini untuk perkara yang tidak terkait dengan RJ, tentunya semua perkara yang terdakwanya meninggal ya pasti akan berhenti. Ya. Untuk perkara pidana ya pasti akan berhenti. Kalau perkara perdata kan tidak, bisa diinginkan ke warisnya. Ya. Tapi kalau perkara-perkara pidana, baik yang RJ sama aja lah dengan yang non RJ ya. Di tengah perjalanan pelaku meninggal pasti berhenti lah, nggak bisa ya. Oke. Nah, kalau saya kembali ke Ibu Indah, kalau dari catatan yang saya dapatkan itu ada hal-hal memang syarat-syarat ketika keadilan restoratif ini bisa dihentikan penutupannya. Tersangka, yang pertama ini tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Ya, mungkin bisa dijelaskan Ibu Indah seperti apa ini? Iya. Dengan gini, kita menilai bahwa kalau tersangka ini sudah bolak-balik melakukan tindak pidana, berarti ada hal yang harus kita pelajari, ya. Kalau residivis juga ini kan diatur dalam undang-undang itu ada ketentuannya juga, kita bisa naikin 1/3 dari ancaman hukuman. Jadi dengan harapan bahwa apabila si tersangka ini baru melakukan tindak pidana, juga sejarahnya kenapa dia mencuri, ya, misalnya tadi nenek-nenek, apa latar belakangnya dia mencuri, untuk apa, nah, kemudian tadi kerugiannya kecil, ya kan? Kalau kita hukum juga nanti seperti yang disampaikan bahwa pemidanaan ini
tidak juga mungkin akan membuat efek jera. Malah nanti akan menyusahkan, sudah miskin di penjara, nanti yang mengasih makan siapa? Kalau kakek-kakek tua dia misalnya kepala rumah tangga atau dia tidak punya keluarga. Jadi pertimbangan-pertimbangan lebih kepada pertimbangan inilah pimpinan kami mengeluarkan pembaharuan hukum tentang restoratif justice ini. Baik, ini ada beberapa ketentuan juga nih, kalau boleh saya lanjutkan. Kemudian yang kedua, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Maksimal 5 tahun. Maksimal 5 tahun. Kemudian juga tidak lebih barang buktinya, nilai kerugiannya 2,5 juta begitu ya. Nah, ada juga nih hal yang menarik, Ibu Laila, telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban. Ketika memang dia mengembalikan begitu, bisa terjadi restoratif justice atau iya, bisa. Kalau sudah kerugiannya dikembalikan atau misalnya tadi luka sudah dikasih pengobatan, ya kan? Yang laka lantas tadi Bu ya? Ya, contohnya laka lantas. Kalau yang pencurian misalnya barang bukti sudah kembali. Jadi intinya bahwa kita memperhatikan kepentingan korban. Korban yang kita utamakan, apa yang menjadi misalnya kerugian dia itu kita perhatikan, itu dulu intinya. Dan juga manfaat untuk si pelaku, ya kan? Tadi yang kita sampaikan. Ini perkara termasuk perkara yang katakanlah perkara yang kecil tadi ya, kerugiannya. Terus mungkin sudah sepuh, tua, dan orang miskin katakannya. Kalau kita hukum dia dengan ketentuan pidana yang berlaku, tadi kemanfaatannya rasanya kok apa ya? Kita tidak kuranglah manfaatnya ya. Kurang manfaatnya ya. Pada si tersangka yang bersangkutan. Jadi untuk tersangka uang makan di LP juga perlu biaya ya. LP juga penuh. Jadi untuk yang kecil-kecil ini sepanjang itu memenuhi syarat-syarat kriteria, sekarang kita sudah dibolehkan melakukan sebagai pembaharuan hukum. Baik. Wah, menarik sekali perbincangan kita di sore hari ini, Ibu Laila, Pak Rudi. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Tetaplah bersama kami dalam program Badua Bicara. Kami akan segera kembali. Sebel deh, mau main di luar rumah tidak boleh, ke rumah teman apalagi. Bosan aku main di halaman rumah Udin! Oh, gawat, mama memanggilku. Sudah mama bilang, jangan keluar rumah. Maafkan Udin, Ma, tapi Udin bosan di rumah terus. Sekarang kamu mandi dan cepat ganti pakaian. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus meningkatkan disiplin, rajin cuci tangan. Jika memang harus keluar rumah, jangan lupa gunakan masker. Terus, jaga jarak. Kamu paham kan? Iya, Ma, Udin mengerti. Corona, cepat pergi ya. Cuci tangan itu penting untuk mencegah datangnya penyakit. Mudah kan mencuci tangan? Dipersembahkan oleh
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Banua Bicara. Kami terus mengingatkan kepada Anda pemirsa untuk bisa berpartisipasi dengan menelpon di nomor 327-2207 bagi Anda yang berada di Kota Banjarmasin, dan bagi Anda yang berada di luar Kota Banjarmasin silahkan menelpon di nomor 0511-327-2208. Masih dengan narasumber dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dengan Pak Rudi dan Ibu Indah. Begitu kita lanjutkan perbincangan kita, Pak Rudi, Ibu Indah ya. Tadi kita sudah begitu panjang lebar berbicara terkait dengan restoratif justice, begitu keadilan restoratif. Mungkin ada hal lain yang sebenarnya juga menjadi hal yang ingin dilakukan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan ke depannya begitu. Pak Rudi, mungkin apa ada yang diprogramkan ke depannya? Baik, terima kasih Mas Rafat ya. Jadi tugas Kejaksaan Tinggi atau secara umum adalah tugas jaksa. Selain daripada melakukan hal yang terkait dengan penanganan perkara, kita juga terkait dengan masalah yang bersifat pencegahan. Pencegahan, baik. Pencegahan ini kita lakukan dengan melakukan penyuluhan hukum. Ya. Penyuluhan hukum kepada masyarakat, kepada anak-anak sekolah, kepada semua lapisan masyarakat lah, kepada semua jajaran. Ya. Ini adalah program yang sudah lama sekali kita lakukan. Dan itu kita melakukannya minimal sebulan sekali. Ada jaksa masuk sekolah, jaksa masuk desa, dulu dikenal jaksa masuk desa. Intinya adalah supaya kita bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang melakukan pelanggaran hukum. Selain daripada kita melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang melakukan hal yang untuk tidak melakukan pelanggaran hukum, kita juga menitip pesan di situ bahwa kita ini siap untuk melakukan atau pembantuan kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada semua jajaran, kepada desa-desa. Dalam hal penyuluhan hukum kita lakukan sebulan sekali melalui tadi media-media ya, segala macam media, juga termasuk melalui ini salah satunya adalah sekarang ini kita lakukan. Edukasi, Pak, ini adalah salah satu bentuk penyuluhan hukum kita. Selain daripada sini kita juga melakukan melalui RRI, melalui sekolah-sekolah. Jaksa-jaksa kita turun ke sekolah-sekolah memberikan penyuluhan di situ. Di sekolah-sekolah kita memberikan penyuluhan supaya murid-murid tidak menggunakan narkoba. Nah, itu dia, Pak. Tidak menggunakan narkoba, tidak menggunakan hal-hal yang dilarang di situ, ya. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melakukan pidana, misalnya perlindungan anak. Kita lihat sekarang ini banyak sekali teman-teman itu melakukan tawuran. Ya tawuran, selain daripada tawuran itu ini edukasi seks juga mungkin Pak. Ya, edukasi seks. Kita lihat itu mereka banyak diperdagangkan di mana-mana, ya pelajar-pelajar, anak-anak usia rentan di bawah 15 tahun diajak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kita memberikan sosialisasi kepada penyuluhan kepada mereka. Kepada masyarakat kita memberikan penyuluhan supaya masyarakat tidak melakukan tindak pidana, antara lain itu tadi salah satunya misalnya KDRT. Ya. KDRT ini lagi rentan di mana-mana. Kemudian tadi juga perdagangan anak, perdagangan orang, ya. Ini juga marak di mana-mana. Mudah-mudahan di Kalimantan Selatan tidak ada ya, tetapi di daerah-daerah di NTT, NTB banyak marak di sana dengan anak. Di sini tidak ada. Kemudian kita juga memberikan penyuluhan kepada para kepala desa. Ini yang sekarang lagi rame nih, karena kita tahu bahwa kepala desa mendapat dana desa. Kita akan memberikan pendampingan kepada para kepala desa itu, akan memberikan penyuluhan karena kita tahu bahwa para kepala desa itu bukan ahlinya lah untuk mengelola keuangan. Kita tahu latar belakang daripada kepala desa tidak semuanya memiliki latar belakang dalam hal pengelolaan keuangan. Oleh karena itu kita akan dampingi, kita akan berikan sosialisasi bagaimana sih melakukan atau mengelola keuangan itu dengan sebaik-baiknya. Ini yang kita lakukan. Supaya ya uang yang dikelola, yang diserahkan oleh pemerintah kepada para kepala desa tepat sasaran. Bisa tepat sasaran, tidak digunakan untuk hal yang tidak masuk dalam acuan di situ. Ini yang perlu kita dampingan. Juga dana-dana POS ya, yang di sekolah-sekolah itu akan kita dampingi. Supaya semua dana itu memang benar-benar bisa tersalur dengan baik. Selain daripada itu, tugas kita adalah yang utama itu melakukan pendampingan terhadap PEN, ya, pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi nasional, baik. Kita juga melakukan pendampingan di situ, melakukan upaya-upaya yang bisa menimbulkan pemulihan terhadap ekonomi nasional itu. Selain daripada itu juga kita bergiat di dalam melakukan pendampingan terhadap investasi.
ini adalah penugasan khusus dari pimpinan bahwa sektor investasi ini di mana-mana akan kita giatkan, akan digiatkan oleh seluruh jajaran pemerintah lah ya. Kita salah satunya diminta untuk melakukan pendampingan secara aktif terhadap teman-teman atau pihak apa yang mau berinvestasi di wilayah tempat kita kerja. Oleh karena itu Kejaksaan Tinggi juga di jajaran-jajaran lain membuka hotline. Hotline kepada teman-teman yang mau investasi itu. Ini nanti kita akan pasang di mana-mana hotline itu. Supaya orang yang mau berinvestasi itu tahu arah, ya, tahu arah. Kan kadang-kadang misalnya nih ada teman dari Jakarta atau dari Surabaya mau invest ke Kalsel, mana sih yang mau dilihat dulu investasinya di sini, apa yang mau kita investasikan, kemudian juga instansi mana sih yang harus dihubungi untuk melakukan investasi. Itu yang kita akan bantu mereka untuk bisa melakukan investasi di sini. Karena kita tahu bahwa untuk pemulihan suatu ekonomi yang sekarang ini sedang terkena COVID dan sebagainya, itu perlu investasi yang banyak ya, perlu investasi yang banyak. Itu salah satu daripada program kegiatan kita melakukan penyuluhan terhadap para investor itu. Cukup banyak memang pemberian edukasi mungkin bisa dikatakan seperti kepada tidak hanya masyarakat, ini juga anak-anak sekolah, kemudian yang baru saya bayangkan ini ternyata para investor pun juga diberikan pemahaman terkait dengan bagaimana dia mau menginvest keuangannya di Kalimantan Selatan begitu biar tidak salah arah gitu, dan muaranya agar tidak terjadi tindakan kasus ketika dia berinvest ke Kalimantan Selatan begitu. Ada pencegahan terlebih dahulu yang dilakukan agar tidak terjadi, misalnya kalau investasi mungkin arahnya ke penipuan mungkin seperti itu Pak Rudi. Nah, kalau dari Bu Indah, dari yang dilakukan terkait dengan pendidikan mungkin terkait dengan hukum ataupun pendampingan yang diberikan secara untuk pengetahuan pidana umum ini kepada siapa saja sasarannya dan bagaimana antusias dari mungkin masyarakat yang mengikuti adanya pendampingan ini. Iya, saya di bidang tindak pidana umum ini tupoksinya melakukan penuntutan, Mas. Jadi kalau pendampingan nanti itu ada bidang datun untuk sebagai pengacara negara biasanya umumnya kita menyebutnya. Dalam sisi penegakan tindak pidana umum yang kita lakukan ini penegakan penuntutan. Ya. Kami mempersiapkan jaksa-jaksa yang memahami apa yang dia kerjakan, dalam arti bahwa kita menyiapkan SDM yang mengerti apabila ada suatu perkara, kita minta jaksa untuk mempelajari bagaimana itu posisi perkaranya. Ya, kalau memang nanti ada kesulitan, dia perlu untuk diskusi, kita buka forum untuk diskusi kelompok. Dalam menuntut perkara, Pak Jaksa Agung meminta kita untuk menggunakan hati nurani. Ya, tadi disampaikan itu menggunakan hati nurani. Jadi memang ada ketentuan yang mengatur, tapi mengenai berat ringannya, mengenai latar belakangnya kenapa melakukan tindak pidana ya, karena kan kalau kita lihat satu kasus itu akan kadang-kadang tidak sama dengan kasus-kasus yang lain. Misalnya mencuri, itu tidak mencuri, itu ada yang mencuri karena sudah kebiasaan, ada yang mencuri untuk makan, katakan gitu kan. Nah itulah kita pelajari juga. Artinya dalam rangka penegakan hukum, kita menyiapkan jaksa-jaksa yang selain dia memahami tentang hukum profesional, dia juga punya hati nurani. Punya hati nurani. Dan tentunya melayani. Jadi kalau sidang juga jangan nunggu lama-lama dan sebagainya. Pelayanan tetap harus diutamakan di kejaksaan begitu ya. Mungkin karena waktu itu juga terbatas, apa mungkin dari Ibu Indah dan juga Pak Rudi yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan mungkin proses kasus hukum atau bagaimana dan apa yang ingin diedukasi kepada masyarakat yang sedang menyaksikan tayangan ini. Mungkin dari Ibu Indah terlebih dahulu, ditutup dengan Pak Rudi. Oke, baik. Terima kasih Mas Rawat. Jadi dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin menyampaikan kepada seluruh pemirsa, kepada seluruh masyarakat Kalimantan Selatan khususnya dan masyarakat yang berada di luar Kalimantan Selatan pada umumnya. Pertama-tama ingin kami sampaikan adalah bahwa kejaksaan sekarang adalah institusi yang sangat terbuka. Yang selama ini orang memandang seram terhadap institusi kejaksaan, itu sekarang sudah menjadi hal yang perlu dirubah. Kami ingin menyampaikan bahwa semua institusi kejaksaan adalah institusi yang sangat terbuka. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat, bila terkait dengan atau mau konsultasi tentang semua permasalahan hukum,
baik pidana maupun perdata maupun tata usaha negara, kami silahkan untuk datang ke tempat kami. Kami punya pos pelayanan hukum yang bisa dimanfaatkan seluas-luasnya oleh seluruh masyarakat. Jangan takut mampir di kantor kami, mampir di kantor Kejaksaan Negeri yang ada di wilayah Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Selatan nih. Silakan datang, silakan Bapak Ibu sekalian, para masyarakat yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan, hadir di kantor kami. Kami benar-benar ingin menjadi institusi yang terbuka, yang bermanfaat dan berguna bagi seluruh masyarakat Kalimantan Selatan. Apapun juga yang Ibu perlukan, Bapak Ibu perlukan untuk konsultasi, kami akan siap melayani dengan sebaik-baiknya. Kemudian kami, institusi kejaksaan di Kalimantan Selatan, juga akan sangat terbuka terhadap kritik, masukan-masukan daripada seluruh masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, saya muliakan, bila Bapak Ibu sekalian mengalami atau menemui keluhan-keluhan terhadap pelayanan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan jajarannya, tolong disampaikan kepada kami. Kami sampaikan bahwa pada saat ini Kejaksaan Tinggi Kalimantan sedang berusaha untuk menuju kepada zona integritas, menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Oleh karena itu kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat untuk bisa membantu kami, memberikan kritik, memberikan koreksi apa-apa yang harus kami perbaiki dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami sangat terbuka dan itu sangat kami harapkan kritik saran daripada seluruh masyarakat di Kalimantan Selatan. Cara saya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi. Atau mungkin dari Bu Indah ada yang ingin ditambahkan sedikit? Iya, sedikit saja dari saya bahwa seperti tadi yang Pak Rudi sampaikan, bahwa kita juga, walaupun itu bukan bidang tupoksi saya, ada di intelijen, ada jaksa masuk sekolah, dalam rangka sosialisasi untuk anak-anak. Jadi baik sekali kalau hukum ini diketahui oleh masyarakat yang dari anak-anak ya, dari lingkungan mulai biasanya kenakalan remaja itu dimulai dari SMP, SMA. Jadi mereka juga perlu memang dikasih tahu bagaimana